Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam, tapi kok ngerti polanya. Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah, untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mud. Faqala maqadawu sapa Habib An-Najjar wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la a'budu ra nyembah ingsun alladzi ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqatik sing gawe sapa ladine ingsun elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah lawa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh wa ilahi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati fa ijazikum mongko males sapa Allah kum sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh iki surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa? Alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal. Sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja muni sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to laroh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama.
Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allahu a'lam ora roh. Lan aku yo ora roh gak Yasin tok sak teruse yo ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak bedheki ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza yo artine kan yo padha ngene wallahu a'lam. Anak gue super wallahu a'lam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takoki halal haram juga roh. Nek potongan roh wis bakat napa? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki pokoknya ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to kopi paste pokoknya mbembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun hatoyakun lamun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun korosun tasahuda wajah dapal banyak A berapa? Wirohin Ji sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal itu nak rambut keriting langsung lurus kan terus apa? A wiro 1 ba 2, ayo terus no 0102 terus abaja gak terus nak tok berarti bro abajadun hawazun abajadun hawazun hato to berarti 9 ya hato ya 10 ya kun 20 terus singhal ya hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti bro papat ya? Abajadun 5 ini. Apa? Berarti mau piro? Tok 9 ya. Tok 9 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab itu kan dene menang. Dan aku tawakal langsung gelem den. Berarti tok itu 9 ya. 5. Berarti piro? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no? Mergo wayahe napa bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan 14 iku. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja Toha itu 14 itu berarti awalul badri mereka tamamul badri itu 14 kalian pinten 15 iya terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsun nah sama nak takok Gus kok ora milih 15 iku sirinya gini jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Mergo bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15 16 mulai jumbo. Jumbo iku kaya 14 ya mirip 15 ya mirip 16.
Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasine tok. Liyane Yasin ya ora roh. Jadi kalau tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam ya alladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kowe super wallahu a'lam. Mulane apa sayang mbek kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu alam, ngene sing ridho, paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Jadi aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan, aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang itu, melane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misalnya Rugen mondok. Misalnya kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur umur 16 cek imut-imut cek. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ndekne, ada pengajian Quran sebab ndekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat kowe. Hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini makanya kula suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang lah ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja, lagi masjid juga 2 juta duit cemen, dikekno masjid sing lebih apa, enggak urip atau dikekno pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab.
Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andai kan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Saman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kula milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas ya. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya saya setengah-tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya apa? Ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin. Lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah. Biar Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung, kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamu ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita tak warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi
wis tengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal pinten? 14. Lah kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kalau sampean apa nggak bermaknani kanjeng Nabi jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam bareng wa alam mbok sifati rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter berarti. Soalnya ngaji kamu pinter. Sesuk ora sama angkat wis pinter, no? Benar. Nah, inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah. Kenapa? Ada Rasul delegasi. Kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah. Siapa? Lah yang utusannya Isa jenenge Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan. Ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang, aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Sound system entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok cek akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 mbok entek mbok ora acara bengi iki. Pokok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, khitobe ya gampang. Masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pe ngaji kadang sahabat ya jek do turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nyontoh mbek selawatan kok dinyek kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang PD ta kok subhanallah zaman akhir ta apaan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun.
Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Nek dongane tiyang turu, Pak." Ya lah ya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ana wong alim mubalek ngomong ngono protes. "Pak Yai, saya ini orang alim, banyak hafal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat." Wah kaget gini, wah wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok sing protes kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai wis lega atine. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo, santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan San Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora rodo Jogja tenan pura. Tapi Darwan tok Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi menawa tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah bahasa Arabnya As-Samar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja ya. Tapi sakjane rapati Kamboja, kowe kok roh nek iku Kamboja ora roh. Moke Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah ngono iki angel temen redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerangno wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi, penting ku nak ra paham muni wallahu a'lam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasane nulis iku rada golek dhuwit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, kayak ana penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmara Konti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota
Nusantara kan Mojokerto karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham no? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro ummal qura wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut it arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truk power. Nah, truk power iso munggah. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuke wayoan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang iku binane ra kasil tapi wayohe kasil ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungono Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Madinah kan. Anggap saja Madinah itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Madinah. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, nah kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, bisa Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima danak dia Rasulullah.
Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter senodok pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut fidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu ini contoh bojo ayu elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe iku aja bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe kamane. Apa sing tahu apa badem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak Mustofa khusulah cara wong Arab sing ayu bangir ngono. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jatah tak pangan kelet kabeh bingung. Suwe-suwe ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Suwe-suwe saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Ya rata maknane jadah. Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing pun kabundut maupun sing ijek sugeng. Rungokno. Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya begini, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyelek kamar aku berjimak bojoku. Kurang ajar to, tamu ngene kurang ajar to. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi uzrin
Syar'iyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain, yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunah mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik-sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerapi ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kalau di murid, cangkem elek kan, ya kok gue ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Jare sing cito, kubu sebelah mau corone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya ndak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena ngene ku sepodo lucune. Padha lucune lha wong padha nganggure debat ngono lah opo. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo ya nguyo timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ora ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagongan nggih monggo wis biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat ba'diyah. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah iya, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, nak cocok rasa. Malah ngel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sira salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwilu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah, sekarang kita bedheki, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i? Mau udah bedekan mau udah. Maka terus diputuskan kalau enggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng kiai ini dilapuri. Kan ben aja geman nabok ibu bojomu. Gang Romulan bojone Ruhen lapor aku. Gus sakniki mboten naboki, nyaduki. Bareng Ruhen tak celuk. "Hen, kok sik nyaduki piye?" Jare sing haram naboki Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, "Ya aja nyaduki." Gang Romulan bojone lapor. Sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboki tidak nyadui, kalau naboki haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboki itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboki itu maka nyadui juga
sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Kowe milih ndi cerdas ngono, terus takoi sunah rasulnya mana? Bar saiki. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni ngono. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disakiti. Yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak napa. Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya pokoke teko ngaji ra paham lah swarga. Wis pokoke kayak berita gembira. Mbok tenan mbok ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Ya agak-agak tenan aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji mbek aku mesti swarga asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu enggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wal albah bil asbah. Tadi Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, setitik, cilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Yo, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat tuh batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak nomangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadul hal, bukan sedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak ndhuure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji ku sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan
darurat. Makanya ketika Imam Ghazali saya masih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Utawa bima naqalahu ulama uddin samiin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram to ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nak bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok barokin? Haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku ngeluai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan kau no pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya itu orang canom nem nakal. Gus kula delok cawe wedok tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nak kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda apa? Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta, yo. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insyaallah halal. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetap ya terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i makhsusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih, ben pinter, ya ben pinter, atau ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minhum, ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran, ya pinter, ngomong pangeran itu gampangan, pangeran itu partai politik, husnudonan gampang pangeran. Jadi orang wong ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing diebo-ebo wong soleh. Nah si bebo katokan cekak nih rong barat malah repot menurut paham ya. Misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak protes, apa-apa. Nangi wong barat katokan tok malah repot. Wis ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya jupuk barangnya wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Wis yakin? Saiki ono buajar gede, terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kue haram ini gak pamit. Mbok golek wonge ra ono banjir-banjir. Kayak sedem mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin. Suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini iki maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok. Wet mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin.
Nah kecuali ngene butuh sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Ya kurang ajar lah dol izin. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, nggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Imam Syafi'i ya ndak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju ndi? No, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah jadi, khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kayak poso-poso kok luwes banget. Moka wedi kena hukuman niku. Tapi kayak Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya rasa Syafi'i ra Hanafi, padha ora paham ya kok. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i. Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik milih sing guri. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan Bali niku cek Syafi'i. Luar biasa. Nah cara orang Hanafi ngene, kowe nek lesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Dadi lesu tak iki awas kena beling. Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ngajar. Allah wasu, terseling wah sowan Gus Bahan. Kan aduh. Nak ndelok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Dadi nak niatem ndelok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, lesu banget. Cara ngene kan. Wah, sowan Gus Bahan. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan gue musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetep perso. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampeyan nang bun rokok dilebokno tong. Terus sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ate dosa kon bun rokok. Gak nglebokno tong. Dadi engko adu khilah-khilan mbek malaikat. Dadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksoke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadzair. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus nyaman, jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang nyaman, yo kalah alim lek dul. Ning kono Sayyid Umar Hafid ono wong alim-alim tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang nyaman. Mbahmu ngono, ngarwan Yaman saiki malah gudange ulama. Sayyid Abdul Haddad wong Yaman, Sayyid Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Hikin Nazir bin Nazir. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat, kena dadi nabi, wis kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham wis pokoke yasinan mbek paham. Seneng aku di murid pinter-pinter seneng. Muni paham.
Nyenengno guru iku ibadah. Tapi nek kira paham muni paham bodoh niku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoni. Tapi tetap berarti ke ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti badi songo. Ya kan al hasanatu bi asri amsalihah, berarti piro? 10. Bodoni ditulis sitok, berarti cek piro? Songo, cek badi lah, cek badi. Niku hadis lho, kang kira oleh bantah. Ya, pokoknya anggar manja bil hasanati falahu asyru amsalihah, wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal. Iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal, Kang. Nak tepaan nama apik banget ila sapimi atidifin ila atafin kasira dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasira. Mun kula terusno. A'at takhidhu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep lam loro min huma taqaddam. Maksude iso tasil iso tahqiq. Fi ang dartahum wa ta'atakhidhu istifham bi makna nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnab. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kang za'amtumuha kang nyangka sira kabeh ing aliyah mbok sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaate sama sekali berhala-berhala iku wala yung kidun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung kidun sifatu alihah disifati lafat alihah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun ghaira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Sekarang nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa? Dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi enggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau iso maca Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima gak paham buang kune karang ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengko kula tak matur pangeran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneng sun aman tu iman ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Iku wis kunane ku, mulane biasa wae ora usah serius. Untuknya, ada yang menerima, ada yang tidak terima. Ya biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing nganggep pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan? Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis das wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Semestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Mulane latar, urip nang donya mung sitok, kang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lah apa kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah Ta'ala, ora usah mikir santri rohae guru. Itu rohae cok ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot ning donya, repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa, pusing. Semikir ya ridane napa? Pangeran warido ka matlubi napa? Warido ka matlubi. Soale melane dongane ulama-ulama dhisik lakal hamdi idza radita walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tardo. Itu bolak-balik ki sami mawon manane ya Allah. Kula suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bagi Engkau hatta tardo sampai jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu ba'dar ridho. Walakal hamdu hatta tardo. Semoga ngoten orientasi ulama riyen. Makanya dawuh Sayyidina Umar, dawuh ulama-ulama, wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas Engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan.
Kalau yang jadi Tuhan tidak selain kau, wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang, ditakdir sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang sam kenangan terbaik di akhirat kau jadi pengamat. Sebenarnya di syuting akhirat kau omong terus. Kau takoki pangeran. Kenapa kau dunia omong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Gak bisa jawab. Tapi aku di syuting pangeran zaman yang dunia sujud. Wah keren, wah keren. Kenapa kau sujud? Terang arah pangeran takok ngono. Mergo adone manusa ini napa? Sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Melane apa? Sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamuhu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar fama ta mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila tindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhute Habib, pas kapundhut malah sama Allah didawi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qila udkhulil jannah. Wa qila lan didawono pengene dakhala manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Qala dawu sapa Habib An-Najjar ya harfu tambih ente huruf tambah laita qaumi menawa kaum ingsun ya alamu ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundutnya masih berharap kaumnya baik, mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono ngene iku zaman wong soleh-soleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabundut wae ijek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah itu yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam nggih. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Secara wong Jawa ora kena bapake kena napa? Anake ora kena anake kena putune. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye. Malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok bapake ra alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean luwih alim. Lu kathah sani. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja samae rapal. Kuwi ku anake udah hafal Quran, bapake teko kok ngarep padahal aja samae rapal. Anake diwisuda hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapake ra sekolah SD. Anake udah jadi dosen. Lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapaknya dhisik numpak apa saja. Bisa. Tapi nak ngalim jeneng rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tau agama itu. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut, mlebu swarga iku cek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah, ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaumnya. Paham? Oh paham, so kado pinter, saya pinter. Ya laita kaum ya kamu nak ngerti semua kaum.
seneng di murid pinter seneng. Sesuai kaya TK paham. Ya justru apik to kok cah TK kan ra dituso. Bima klan perkara kufaro kang nyepuro lima ringsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Kaumku ngerti biwufronihi kelan penyepuranane Allah. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu marah besar. Hingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa. Terserah santri-santri yang iqrob. Fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek saran tembak. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau bilang kubu sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang merodok kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang merodok itu orang lain. Sehingga Mbah Wahab berpikiran sampai impor mori pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umroh, juga bironya itu kadang orang lain. Zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab di antara madhab Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali kamu di mana-mana ini jadi objek. Misalnya kira-kira ginilah, kalau kholnya Mbah Wahab itu ada 10.000 santri dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan, sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Mbah Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah, sebetulnya solusinya gampang sekali. Ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan, mulai dulu ulama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Cara sekarang mungkin dikasih uang 50.000, terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi, uang 50 aja tidak cukup kok, cari yang lebih murah. Kata beliau, arkisuhu bitarki, ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan, jadi nggak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengen, misalnya kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, punya ingin apa saja, tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'la bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan, apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir, itu ilmuwan politik, bukan tasawuf, berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika, karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus ini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-ghina itu anisya'la bihi. Jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip, bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama, dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk ngelawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghirah, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan ngedidik ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, nggak ditopang negara, kemudian tetap
bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet negara. Ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita khas Mbah Wahab sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said, membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah, lalu mau diajukan kemana, terus yang mau tanda tangan itu ya siapa. Jadi yang saya tahu tadi, yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim, sama Mbah Wahab, karena ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab putra Mbah Hasbullah, punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbah Abdus Salam ya. Kemudian Mbah Hashim punya ibu Halimah, punya lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Nah, terus Mbah Abdus Salam, jadi ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu. Memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem, termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usrah, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang nggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saat tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan, dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatil Usrah itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf itu orang kikir itu gak dikritik, yang dikritik orang tomak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai kikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus ngurmat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban ngurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang, itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja, mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andai kan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati karena wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik inginnya memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan sebetulnya ini mudawwan. Artinya mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir istilah perang Dzatil Usrah, perang Tabuk atau perang apa saja itu memang zaman itu susah sekali.
itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu apa ya, satu watak ya, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara, sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalahkan ini, nggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang nggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dhatil Usroh. Itu orang yang miskin semuanya urun. Nah barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang, itu yang dicari di geladak saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip mencibir kita kalau bahasakan negara jajahan itu mustakmarin, negara yang perlu rame karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berotak karena anggap Hindia Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, ada Mbah Hashim, ada Mbah Hasbuh, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi, terus ada fatwa resolusi jihad, sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat harus lelaki, harus merdeka, enggak, perempuan pun harus terlibat. Jika kita punya pahlawan kayak Cut Nyadin, beberapa daerah Kartini, itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati, tapi gara-gara kalah sepuh dikei kongkonan. Saya ini kemana-mana dikei kongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-makmur, diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andai kan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca, karena saya tidak tahu ini benar apa enggak. Jika masyhur kalau dalam guyonan santri, ada orang tidak baca-baca kitab, cari kamus sampai mati tidak ketemu, karena dia bacanya lam tardiman. Oh itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Bareng tanya gurunya, ini apa Pak Yai? Oh itu lam tarodaman juga. Lam tarodaman itu karena marjeknya mar'ah, orang ningali sapa mar'ah daman ing getih. Dia bacanya jadi satu lam tardiman. Dicari di kamus ya sampai mati tidak akan ketemu. Makanya di guyonan-guyonan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca habbatun sauda dawaun min kulli da. Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu hayatun sauda dawaun min kulli da. Nyari ular hitam, kobra, dipatuk mati, padahal sesuai resep kitabnya, karena kitabnya dia kelebihan titik hayatun sauda, artinya mananya ular hitam, sementara tagnya mestinya habbatun sauda. Jadi kenaifan-kenaifan begini itu harus kita dandani, karena yang bisa, kata Pak Said tadi, yang bisa itu kita cari kebenaran dari mana. Kita itu ya pokoknya ulama lah, tidak harus NU, tidak harus Muhammadiyah, pokoknya ulama yang wasatiyah. Dan itu nanti terus gimana yang wasatiyah itu kayak apa, tapi jelas ulama. Karena dulu zaman, kalau kita fair secara sejarah dulu ya,
Mbah Wahab ya dekat Mas Mansur, dulu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Ahmad Dahlan sama-sama di Mbah Soleh Darat, ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekh Khotim Minangkabau. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu nggak ada masalah, karena perbedaan itu bawaan visi ya. Saya belajar usul fikih di antara yang diceritakan di buku-buku Mbah Wahab, beliau itu ahli usul fikih, sementara Ki Bisri itu suka fikih mateng. Sehingga memang ada perbedaan antara fikih mateng dan usul fikih. Saya beri satu contoh. Ini guyonan tapi nanti di usul fikih nanti kelihatan. Di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkihul manat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu, sebetulnya ada benang merah di situ, tidak sama persis. Misalnya begini. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ahlaktu. Wa ma ahlaka kaqal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Ramadan. Terus Nabi ngendikan, ya sudah kamu harus merdekakan budak, saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau, puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi 2 bulan. Karena kamu orang Arab lah, orang Arab itu dia cerita ini di Arab tadi. Terus ya sudah kamu sedekah sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini itu. Nah, pertanyaannya secara usul fikih, menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatalkannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan, karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal, misalnya haji itu ifsad, yang benar-benar ifsad bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik, pikiran Imam Syafi'i itu dianggap aneh. Loh, ini hubungan suami istri itu statusnya mubah, sesuatu yang boleh. Maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan, maka ketentuannya sama. Yaitu misalnya nggak sakit, nggak apa, pagi-pagi nyate. Wah, itu kan melecehkan Ramadan. Nggak sakit, nggak apa, kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh. Berarti kalau yang boleh merusak Ramadan hukumannya berat, makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu mau cerita sederhana gini. Hak di sekono santri ya goblok, kandhanane angel. Istrinya lapor ke kiainya, Pak Yai, santri jenengan kalau sama istri sering mukul itu nabok pakai tangan. Santrinya dipanggil kan alumni, kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Iya Pak Yai, njeh. Suatu saat 2 minggu istrinya lapor lagi, sekarang tidak nabok Pak Yai, nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok. Dipanggil kiai, lo kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarang kan mukul, sekarang nyaduk. Kapan-kapan meludahi. Nah, artinya di usul fikih dijelaskan bahwa makna haramnya naboi adalah hurmatul idza, haramnya menyakiti. Maka nyaduk sama, meludahi sama, menerlantarkan sama. Itu dulu bahwa ahlinya bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ketika beliau ditanya apakah perlu ikut kabinet gotong royong, tapi di situ banyak kelompok yang mungkin tidak cocok, pikirannya kayak apa harus ikut, justru ikut benahi dari dalam. Meskipun dari ikut itu bahwa Wahab nyun sewu ngalami fitnah yang macam-macam dituduh karena zaman itu nasakom, tapi itu beliau santai saja. Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami Mbah Wahab ini luar biasa. Semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih, karena fikih yang mateng itu cara basa Jawa ini akan kehilangan stok teks. Misalnya Nabi sedekah pakai kurma atau pakai apa makanan pokok. Itu hadisnya itu kurma, sama Imam Syafi'i digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara. Sehingga kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sedekahnya pakai kurma terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa linu tuh nih kalau makan kurma orang Indonesia itu. Karena yang penting itu kutu ahlil balad, bukan kurma. Bukan mentang-mentang Nabi sholat di Mekah Medina, kalau ingin persis sunnah Rasul sholatnya harus di Mekah Medina. Kalau di Indonesia Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Sunnah Rasul sholatnya di Mekah Medina. Bisa ada orang sholat kalau gitu. Jadi ada ilmu yang namanya tangkihul manat. Yang harus ditiru itu sisi mananya. Nah, dalam konteks Arabi tadi terus kemudian ada dibuang. Ja'a Arabion, kata Arabi itu dibuang. Datang orang Bedui, orang kota pun kalau punya kesalahan yang sama hukumannya juga sama. Maka kata Arabi dibuang. Nah, menurut Imam Malik kata jima, hubungan suami istri juga dibuang, digenti
membatalkan puasa dengan apa saja yang tanpa uzur syarat. Jadi ini kealiman kiai-kiai Indonesia dulu itu, misalnya kentong, dulu meskipun ada yang bilang bid'ah, kentong itu bid'ah karena mirip orang Nasrani. Orang Nasrani itu bentuk kentongnya di kelenteng itu tidak seperti kentong kita. Adat Indonesia kalau pos kampleng ada maling, ada banjir pakai kentong. Jadi adatnya memanggil tuh pakai kentong. Makanya kiai-kiai dulu, oh ini mirip orang Nasrani, enggak, mirip pos kampleng katanya. Padahal jelas ya, menurut hadis sahih jelas ketika ada sahabat usul ya Rasulullah bikin kentong, wah jangan, nakus itu nanti kayak Nasrani. Bikin buk itu trompet, jangan nanti mirip orang Yahudi. Ya dengan api ya Rasulullah, jangan nanti mirip Majusi. Datang sahabat tergesa-gesa, beliau mimpi kalau diajarin azan. Azan itu maknanya al-ilam, memberi maklumat waktu sholat. Akhirnya ada azan. Kemudian ulama Indonesia dulu Mbah Hashim sama Kiai Fakih Mas Kemambang, yang satu anti kentong, yang satu pro kentong. Itu dulu ya saling menghormati, nggak masalah. Karena fikih itu sekali khilaf itu mirip-mirip. Tadi Pak Said Akil nyinggung Palestina. Saya pernah ke Palestina. Itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Karena mau tidak mau harus dapat visa Israel, berarti ngaku eksistensi Israel. Karena dianggap mengaku eksistensi Israel maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa. Beliau bilang begini, Pak Bahak, kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami, maka eksistensi kami dianggap diabaikan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencaplok kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu Aqsa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu bilang harus ke sana, dengan itu eksistensi Masjid Aqsa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas Jadi di mana-mana khilaf itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah di kita itu khilaf itu biasa. Sehingga zaman kita mondok, saya itu pernah pengalaman buruk sekali saya ketika jadi Rois Musyawarah Fathul Mu'in. Itu ada pertanyaan gini Gus Hasib. Saya tanya gini sama orang, Gus, soft paling utama itu yang nomor berapa? Nomor 1 kata saya. Yang kedua, yang soft berikutnya, iya yang berikutnya. Kalau sudah tahu soft terbaik itu yang nomor 1, kenapa masjid gak dipakai memanjang selatan utara? Biar semuanya nomor 1. Selagi masjid itu memanjang barat timur, pasti ada soft 1, 2, 3. Itu kan kurang ajar betul. Jadi supaya orang soft 1 semua ya tinggal desain masjidnya, yaitu memanjang utara selatan. Selagi masih memanjang barat timur, pasti soft 2, 3. Terus saya kebalik tanya, lalu setelah begitu yang paling abdul siapa? Yang sisi kanannya imam. Ya sudah, imamnya dipojokkan pol selatan, biar semuanya dari pol kanan. Nanti ada masalah lagi, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Yuskono kerubuti imam kan gitu. Jadi kalau nuruti fikih itu ya memang ilmu logika. Jika banyak orang jadi wali itu dari hasil ijtihadnya. Ada orang jadi wali karena sering sholat di shaf awal. Tapi ada wali pesaingnya justru jadi wali karena kalau sholat di belakang. Tapi tetap wali. Suatu saat dua wali ini ketemu. Loh, kamu kok wali padahal kalau sholat paling belakang? Saya tuh malu sama Allah. Kok koyok sok suci ya kok ngarep gitu. Jadi wali karena adab, bukan karena males loh ya. Saya itu gak pede, saya saja kok sholat di depan. Maksudnya kok kepedean itu. Tapi tentu rasanya tetap baik yang di depan. Ini saya bukan bela yang, kenapa saya cerita bela yang belakang, karena yang bela jarang gitu, makanya saya. Dan kebetulan saya kalau sholat ya sering di soft belakang. Tapi ini saya cerita betapa logika fikih itu khazanahnya banyak dan luas. Dan kita bicara usul fikih itu biasa gitu. Kita belajar sama beberapa ulama. Saya berkali-kali cerita di mana-mana. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu mewajibkan ulama kaya, dan beliau kalau ngitung duit itu di kamar tamu, di ruang tamu. Sehingga santri ora kepikiran nyalami template. Kan cara wong Jawa kan meliting ngitung duit kok di ruang tamu. Tapi ternyata